alami aja nanti sambil kita behind the scene juga. Iya. Nanti kalau Mas Wildan kita wawancara ternyata nggak ya. Tapi Mas Wildan tetap. Nah tadi kan gue udah janji nih mau ini udah mulai belum? Udah. Mantap. Gimana? Udah ada yang nonton? Udah langsung ratusan yang nonton. Coba ini dulu sapa-sapa dulu. Hai guys. Tuh. Akhirnya satu mimpi gue terwujud lagi setelah sebelumnya punya buku diwujudin sama Mas Andri dan Mas Kavi. Mas Andri. Thank you so much. Dan akhirnya gue punya film juga berkat bantuan mereka berdua, emang orang hebat. Aku cinta Lovable Redaksi. Ini akun baru ya Mas ya? Ini akun baru dan nantinya isinya bakal update tentang Pemimpin the Movie, filmku ya. Jadi bukunya bakal difilmkan dan insya Allah 100% sama kayak di buku. Dan ada beberapa cerita tambahan yang mungkin kalian gak tahu di buku, tapi aku tambahin di buku. Ini bakalan seru banget. Seru banget, parah. Tadi gue kayak tadi kita apa namanya brainstorming ya? Brainstorming. Gue kan orang ngomong, gue gak tau gitu. Brainstorming apa tuh? Cuci otak. Brainstorming. Tuker ide lah ya, tuker ide terus gue Diskusi. cerita dan akhirnya ya orang pada seneng denger ceritanya gitu. Nggak tahu ketawanya fake atau enggak, tapi kayaknya asli ketawanya. lucu Bener. lucu. Ini udah berapa kalau boleh tahu? Wow, ini udah 575. Wow. Naik lagi. Udah Belum 1 menit loh, 600, udah 600. Perlu selamatan nggak Mas IG baru? Waduh, enggak. Saya selamatannya Sukses dalam terus, hati. Bang. Sukses, amin, Bang. makasih. Wildan lebih seneng dipanggil siapa nih? Mas, AA, Bang, Sebenarnya D. saya adalah orang yang sangat mencintai budaya Jawa. Walaupun saya orang Jakarta ya. Kayak lucu aja gitu dipanggil Mas Wil. Mas Wil. Asik, Oke, asik Mas gitu kan. Wil. Mas Wil, aku padamu Mas Wil ya. Mas Wildan. Tapi lebih sering dipanggil Bang sih. Karena kan Betawi kan. Jadi Bang Wildan gitu. Tapi panggil Mas juga apa-apa. Mas Wildan sebentar lagi kita mau wawancara untuk fit sama YouTube ya. YouTube-nya sih kita belum mulai launching, tapi kita baru masih editing. Oke. Ya pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa pantengin terus IG ini Pemimpin the Movie karena bakal banyak banget kejutan teman-teman di film ini dan doain juga supaya kita ini lancar. Ada yang manggil Babe. Agak ketuaan banget ya. Emang kadang saya ngomong suka ceplos-ceplos. Gak tau adab jadi bocor. Itu Babe banget. Iya. Tahu soalnya. Ya, pokoknya pantengin, nantinya bakal ada YouTube channelnya juga. Terus juga insya Allah ya Mei kita udah produksi filmnya. Setelah lebaran lah pokoknya ya. Setelah lebaran atau nanti pas puasa kita produksi film mungkin biar lebih berkah kan pas Ramadan gitu. Sambil ngabuburit. Terus juga pokoknya follow, subscribe juga nanti YouTube channelnya dan jangan lupa nonton filmnya kalau udah tayang. Kalian kalau wajib. Kalau nge-like postingannya doang mah nggak berasa cuy. Nonton cuy filmnya cuy, beli tiketnya baru berasa. Berarti kan pas promo mau ada kejutan ya, Bang Wah Wildan? kejutan banyak banget sih pas promo karena bersyukur banget dapat PH ini, dapat tim Pemimpin the Movie ini karena mereka menyesuaikan passion gue gitu. Gue sukanya apa di promonya dibilang ini. Pokoknya mantap lah, aku cinta. Sukses terus amin ya Allah. Bang Andre diem aja nih. Dia lagi nonton. Nonton live ya. Mantap. Gue anak gue banyak kan yang nonton nih. Pantesan aja diem aja. Nonton like juga ya. Follow aja, Kita jangan lihat lupa, deh. jangan cuma nontonnya follow. Oh Karena ya, bakal follow banyak nih, banget kejutan. follow tuh katanya. Bakal banyak kejutan di Pemimpin the Movie. Coba yang katanya yang udah follow kasih jangan. love. Oh kasih love, I love you guys. I love you 5.000. 5.000 ya udah nambah ya. Iya. 3.000 doang kan rokok cuma dapat 2 batu. Bercanda. Coba tapi yang udah pada beli bukunya dulu nih. Oh ya iya kan? dong. Sebelumnya kalau kalian belum punya bukunya, jangan lupa beli bukunya, masih ada kan ya? Masih banyak. Masih Karena banyak. kita masih terus habis kita kasih lagi gitu. Dan ini Kalau bukunya kan beli bukunya kan cuma satu, dikasih Iya. ke orang lain. best seller kan? Best seller banget. Bestseller. Jadi dia bisa kasih ke temannya, ke orang tuanya, ke gurunya. Gitu. Jadi kalau beli buku jangan satu, kalau beli 10 minimal. Bener. Buat giveaway ya. Buat giveaway. Nggak apa-apa baru followernya 100 orang ya, giveaway aja dulu. Giveaway aja buat Sesuai hashtag ya, sesuai hashtag ya. Tapi jangan udah dikasih buku, baca buku Pemimpin doang, baca juga dong Al-Qur'annya. Masya Ini Allah. adem banget Ntar ya. gua nulis buku lu baca
buku nggak baca Quran kan gue yang dosa. Udah punya dong gue katanya Wah, bukunya. mantap. Udah punya, udah dibaca belum? Harus dibaca karena itu filmnya 100% dari situ cuy. Karena nggak ada, pokoknya paling ada tambahannya dong, dan tambahannya pun ceritanya cerita asli gitu. Pas masa gue putih abu-abu tuh bukan penyakit kuning. gimana? Ini dari mana aja sih nih? Banyak banget ya. Oh, Indramayu loh. Siapa dong Indramayu? Indramayu, Indra Bekir. Ya. Ya ampun, banyak banget. Bang, tuh. ucapin selamat bang, aku ulang tahun. Selamat ulang tahun. Vina namanya. Vina. Audina. Vina Audina. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Amin. Dan jangan lupa jadi anak yang berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama serta orang tua. Serta orang tua ya. Bung Wildan, kita pindah yuk, ajak teman-temannya. Kan tapi kebelet bibis sih. Ada Jadi, iya, masih terus nih kita bakalan masih ngobrol-ngobrol sama Guys, bibis dulu Oh, guys. iya. Dan dari Cirebon, wah Flores hadir. Kayak Tadi tadi ini kita mau wawancara apa sih sebenarnya? Wawancara kenapa? Ya gini, sebenarnya gini, pemimpin itu awalnya bukan Wildan yang nawarin naskah ke penerbit sih sebenarnya. Jadi gini, penerbit Lovable Group punya strateginya berbeda mungkin sama beberapa penerbit lain. Kita butuh gini, kita riset biasanya ke teman-teman anak-anak SMA, teman-teman ya biasa seumuran. Nah, anak-anak SMA biasanya yang paling Agak gelap. Nah, sip. Lanjut. ya yang paling seru gini, paling banyak anak yang nakal atau anak yang baik, paling banyak orang pintar apa orang yang bodoh. Bodohnya tuh bukan bodoh karena bego ya gitu. Terus paling banyak anak yang nakal apa anak yang baik-baik banget gitu. Nah kita pasti nyari yang lebih besar dong gitu. Nah salah satunya adalah gini, awal sih kepikiran temanya, baru kepikiran tema dulu gitu. Kepikiran temanya, belum tahu judulnya pemimpin atau bukan. Terus ketika ketemu, kebetulan gue nge-follow salah satu akun, Ria Ricis waktu itu. Mungkin masuk explore, gue nggak tahu sebenarnya si Wildan ini siapa. Masuk explore tapi kok followersnya waktu itu masih 70 ribuan dong. Belum sebanyak sekarang. Iya. Sekarang mah udah hampir 1 juta kalau nggak salah. Iya, lebih. Nah, gue bilang gini sama tim redaksi pada waktu itu, tim kreatif gini, ini orang kok 70 ribu tapi engagementnya ngalahin orang yang 29 juta gitu. Ini kan luar biasa. Jadi gitu. itu beli yang juta kemarin. Gitu. Cuman ini bingung sampai akhirnya kita riset hampir seminggu gitu. Terus akhirnya teman salah satu redaksi kejar deh gitu deh. Gue pengen tahu nih kenapa, di riset dong gitu. Plus kita juga lagi nyari tema tentang sekolah gitu kan. Tentang sekolah, kenakalan dan macam-macam. Dikontak, ketemuan, ternyata oke, ketemuan juga di warteg kok. Ketemuan juga Wah, seru di banget. warteg, orang biasa Serius. ketemu di kafe di macam Iya. serius banget. Karena Ketemuan emang di warteg. anaknya ini ya, Si low Wildan nggak profile mau, banget ya. Gua mau ketemunya di warteg kata dia. Kata Wildan. Warteg. Itu anak Itu emang- warteg dekat kantor. Kebetulan ternyata dia nggak jauh dari kita, apa ya, 5 nggak sampai 5 langkah sih buat Lagu dan kali itu ya. deket banget itu deket banget. Jadi kantornya si Ricis waktu itu dekat. Kebetulan si Wildan waktu itu masih jadi tim editornya si Ricis gitu. Akhirnya dikontak, oke, ketemuan. Kebetulan akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemu temanya cocok. Terus akhirnya gini, Wildan gini, masih belum ketemu judul novelnya kayak apa gitu kan. Terus tiba-tiba malam kontak editornya namanya Laras gitu. Gimana kalau judulnya pemimpin gitu, pemimpi tapi dalam kurung pakai N. Itu dari Wildan. Itu dari judul dari Wildan gitu. Oh oke juga tuh, lucu. Awalnya dulu bukan pemimpin judulnya apa, gue lupa juga gitu. Nah, dan akhirnya, wah keren juga sih gitu. Kenapa nggak jadi pemimpin aja? Nah, kita nggak punya ekspektasi yang luar biasa sih sama Wildan juga. Mas, nih laku nggak ya? Nah, waktu itu bilangnya sama Kavi gitu kan, si manajer produksi gue, tenang aja, insya Allah laku, gue bilang. Tapi memang temanya kita bilang gini, hal-hal yang lo nggak dapatkan di Putih Abu-Abu, yang kebanyakan orang-orang yang bukan gagal sih sebenarnya, dianggap nakal, dianggap gagal, dianggap gak sukses, padahal kan lu bukan Tuhan gitu ya. Dan anak-anak yang kayak gitu banyak banget dibandingkan anak-anak yang baik gitu kan, sama anak-anak yang pinter, dan belum tentu mereka sesukses mereka loh. Sukses dalam arti duniawi ya maksud gue. Nah akhirnya ketemu, bikin buku, ekspektasinya nggak nyangka di pre-sale pertama tuh gila, itu dalam 5 menit tuh udah 2.000
sampai 3.000-an. Gue juga nggak nyangka sih sebenarnya, nggak nyangka orang ya Wildan juga kan masih jadi tim, belum jadi influencer ya kan, belum jadi influencer yang gimana. Bilang gila nih anaknya gitu. Terus akhirnya bagus sampai akhirnya cetak ulang ke sekarang gitu, karena mau ke 7 sekarang gitu. Oh, 7 udah. Juga cetak ya. 7 cetak ya. Gitu sampai akhirnya sampai dia ditawarin akhirnya jadi PH gitu. Dan akhirnya Seru. sampai sekarang bisa sampai 1 juta followers. Asik. Gimana Dan? Biasa aja. Masih biasa loh. Kalau gue 1 juta baru gue seneng. Iya. Justru itu kan membahagiakan orang kan, membuat orang lain senang itu pahala loh. Amin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih buat yang follow gue, jangan diambil keburukan aja, kebaikan Benar. diambil. Tuh, Masya Allah, tuh kan banyak banget nih udah dari NTT malah udah hadir NTT katanya. Tuh, karena kan keburukan milik manusia, kebenaran milik Bunda Dorce. Kesempurnaan milik Bunda Dorce ya. Bang Wil, makin ganteng Bang Wil katanya. Oh itu karena kena lampu itu. HP-nya bagus. HP-nya bagus. Coba gue direkam pakai HP Xiaomi. Xiaomi. Ya jadi gitu sih sebenarnya. Jadi kata Wildan juga nggak tahu sih, buat gue gini. Kita kerjasama sama beberapa penulis, influencer, youtuber, dan something spesial lagi nih. Sekelas Wildan buat gue yang bukan, maksud gini, dia bukan dari awal yang influencer, youtuber yang halo guys, bla 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 gitu. Pokoknya Maksud gue kayak nobody gitu. lah ya. Gitu gue bilang, ini anak beda banget sih buat gue, karena gue bilang ini bukan influencer, bukan youtuber waktu di awal pertama kali ketemu ya gitu. Tapi gila yang gak cuman, dan buat gue sisi lainnya adalah gini, dia berbeda anak sosial media tapi berbeda dari anak sosial media yang lain, yang buat gue template banget. Ya buat kan lo kalau ngomong halo guys macam gitu, nah dia tuh beda banget buat gue. Dan emang efeknya adalah gini buat gue, ini gila nih anak bisa jualan banget ya, maksud gue gitu sih. Wajar lah karena kan gue sebagai penerbit gitu. Nih terus akhirnya ngobrol sama Wildan, dan Wildan orangnya buat gue gini, dengan dia yang terus naik biasanya biasanya langsung star syndrome Ya macam-macam. pasti ada. Dan buat gue tetap kalau ketemu juga tetap masih di warteg. Warkop sebenarnya. Gitu. Ya warkop buat gue, dan dia memang seseorang yang berbeda sih sebenarnya dibandingkan sama yang lain. Gak tahu Padahal di warkop udah menimbulkan penyakit yang parah buat gue. Gue sakit ginjal sih. Karena minum kopi. Kurang air putih ya. Gue batuk ginjal gue 2, ginjal kiri gue bocor. Jangan dong. Jangan, ini kita masih panjang ini project kita. Tapi kan alhamdulillah udah sehat, masih kuat. Oke. Siap ya. Yuk. Nggak apa-apa. Terus kita terusin nih, kalau masih ada yang mau nanya-nanya nanti kita keep dulu pertanyaannya. Nanti kita cari background lain buat Mas Andri ya, bedain background. Oke. Backupin Instastory juga dong. Hah? Bisa sorry? Buat backupin ini kan tetap gua ya. Telepon nggak apa-apa, bisa sorry tapi pasnya. Iya bener. Ini mau dijadiin film. Kita udah boleh bilang kan kalau ini mau dijadiin film secara ini. Gue belum gembar-gembur dari kemarin. Belum. Mulai ini gembar-gembur. Baru di sini doang. Iya, udah banyak ya alhamdulillah. Berarti ini perdana ya Mas di akun Instagram Pemimpin The Movie ini perdana Bang Wildan mengumumkan ini mau jadi. Sebelumnya udah ada cuma kisi-kisi doang. Dan ini baru Terwujud gitu ya. Yang ditunggu-tunggu berarti ini sama followers ya. karena gue orangnya keyakinannya sedikit gitu buat masa sih mau dijadiin film gitu. Jadi kayak udah biasanya kalau hal-hal yang gue ucapin ini terwujud. ini dong. Amin. Merinding sih emang pasti. Karena mungkin pas selalu ngomong tuh malaikatnya selalu pas hadir terus ya kan. Jadi emang setiap hari malaikat 2 nih misalnya. Ini kita bakalan lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi nih, makin banyak. Jadi pemainnya bakalan banyak sih, nanti kita belum bisa bocorin siapa aja. Yang jelas Bang Wildan main nggak katanya? Makasih ya dong. Bang Wildan main nggak? Tuh, Tunggu follow update-nya ya. Tunggu update-nya ya. Nah, teman-teman follow dulu. Betul. Tuh. Penasaran nih siapa yang jadi pemeran utama? Itu dia justru kan. Yang jadi pemeran utama intinya mirip banget sama Wildan Alam Cinema. Nah, tuh. Ready? Coba
Kalau dari Siapa Randy gimana? artis yang mirip banget sama Wildan Alamsyah? Ada Kamera aman? Aman? Yang itu close banget ya? Oke, ready ya? Belum. Coba ntar. Oke. Nyeplok banget ya tuh. Wah, ntar. Komisi guys. Parno. Ready? Zaidan ditanyain Oke. dong. Siap ya? Oke, siap. Roll. Roll. Audio? Oke, Bang Wildan. Bang Wildan, ini kan bukunya keren banget. Boleh tahu nggak sih kenapa nulis buku dengan judul Pemimpin ini seperti apa sih? Sebenarnya bacanya antara pemimpi sama pemimpin kali ya kalau buku gue, karena dari dulu tuh gue suka banget nyebutin kata-kata itu gitu. Bahkan gue sampai jadiin kaos, gue sampai jadiin sweater, terus gue jadiin di bio Instagram gue pemimpi dalam kurung N. Kenapa kayak gitu? Karena gue pengen jadi pemimpi yang bisa mimpin mimpi-mimpi gue sendiri gitu. Kebanyakan orang punya mimpi tapi mimpinya digantungin sama orang lain. Ibaratnya lu pengen sukses tapi lu bergantung sama orang lain gitu, kan gak enak juga gitu. Makanya gue pengen banget jadi orang yang bisa mimpin mimpi gue sendiri. Makanya alhamdulillah sekarang ya gue udah punya buku dan sekarang lagi jalan film dan akan difilmkan buku gue. Alhamdulillah juga gue punya bisnis clothingan, bisbar, yang lain lah. Itu inspirasi kisah nyata nyeritain temen sendiri atau imajinasi atau seperti apa sih? Karena keren banget isi bukunya. Kisah nyata sih, gue orang yang sangat anti gimmick, anti buat-buat. Gue pengen hidup gue dinikmatin sama banyak orang itu dengan kejujuran gue. Hidup gue pengen dinikmatin sama banyak orang tuh dengan keaslian gue. Gue gak pengen jadi orang yang pura-pura asik padahal aslinya gak asik. Kebanyakan orang kan kayak gitu kan, kayak oh ya lu asik banget sih jadi orang, tiba-tiba di belakang ngomongin. Nah gue gak pengen banget jadi orang yang kayak gitu. Jadi gue mungkin ada teman-teman gue yang sebagian, si Wildan emang jarang banget nongkrong. Kalau dulu nih gue nongkrong sama teman-teman gue, Zaidan, Abdi dan Kipli itu ngomonginnya bukan teman-teman yang lain. Gue ngomonginnya urusan negara, urusan pemerintah. Pokoknya semua kita urusin selain manusia yang lain ya. Kita lebih penting ngurusin negara daripada ngurusin orang lain kan. Dan satu lagi sih, kita ngurusin badannya Zaidan yang Telepon jatuh? Nggak jatuh kan? Cuma Telepon apa nih? Nah kan kalau kita pergi ke warung atau ke kafe pasti kan itu ada makanan andalan kan. Bisa kalau ke warteg andalannya ya telur ceplok, balado misalnya. Nah kalau di buku ini apa sih kisah andalan di bab berapa, pasal berapa sih yang bikin bener-bener buat yang udah baca sih pasti mereka mengidolakan masing-masing bab ya. Nah dari Bang Wildan sendiri yang menarik banget untuk diceritakan untuk mewakili buku itu di bab mana sih? di bab di pasal, soalnya namanya pasal kan buku gue. Di pasal ketika gue lulus SMA, karena itu sangat dramatis. Di situ membuktikan anak-anak nakal tidak hanya merasakan gagal gitu. Anak-anak nakal juga kayak kita bisa ngasilin sesuatu gitu. Kita bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Karena sebenarnya kita nggak nakal, cuma kita nggak bisa dikekang gitu. Karena kebanyakan anak nakal kan karena dikekang kan. Jadi kita pengen kayak yaudah hidup gue kayak gini, hidup gue bebas, tapi nanti ada sesuatu yang bisa gue hasilin kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nakal jangan pesimis, kalian nggak bakal bisa jadi apa-apa. Bungkam semua omongan-omongan orang, lu nakal, lu nggak punya masa depan. Kita bungkam sama-sama, kita berkarya sama-sama kalau kita itu bisa. Nah pas ditawarin sama Mas Andri mengenai pas ditawarin ini mau dibikin film, perasaannya gimana sih? Udah kebayang nggak sih seperti apa gitu? Perasaannya yang pertama adalah nggak percaya, yang kedua adalah biasa aja, yang ketiga adalah terkejut. Jadi kayak pertama nih nggak percaya, terus kayak ya biasa aja lah, ntar gue ditipu nih paling nih. Soalnya teman gue kan yang ngasih tahu kan. Nah akhirnya ternyata serius, dia ngajakin meeting ngajakin di PIM waktu itu. Wah berat banget dong di mall buat gue kan. Di warkop aja lah mas, biar santai. Bahkan gue datangnya cuma pakai kolor sama baju pendek. Terus ini serius ini Wildan sama Mas Kavi waktu itu. Akhirnya ya udah gue setuju dan gue ngomong ke tim penerbit gue,
Tapi gue nggak ada jaminan kalau buku gue bakal laku, buku gue bakal bestseller. Gue nggak bisa ngejamin itu semua karena cerita yang gue tulis ini bener-bener cerita gue asli gitu. Karena kebanyakan orang hidupnya udah asik tapi diperasik lagi jadi nggak asik gitu. Jadi kayak udah natural aja kalau menurut gue mah hidup mah gitu. Jadinya penerbit tertarik sama gue, akhirnya kita terbitin sama-sama. Kalau misalkan setelah penonton selesai nonton film ini nih, udah keluar dari pintu bioskop, apa sih pesan yang diharapkan dibawa, makna apa sih yang dibawa oleh penonton setelah keluar dari pintu bioskop buat followers? Pesannya adalah gue pengen banget kalian tuh semua jadi orang yang jujur. Kalian pengen jadi apa? Gue pengen banget ngelihat kalian tuh jadi orang yang apa adanya gitu. Nggak bohong lah, nggak ini. Karena kan ini nyeritain tentang masa sekolah nantinya kan. Kita nggak bisa spoiler banyak-banyak juga. Selebihnya mungkin nonton aja nanti. Pokoknya intinya gue pengen banget kalian jadi orang yang apa adanya dan itu bakal terngiang-ngiang. Karena di film Pemimpin The Movie ini kita nunjukin kita adalah orang yang begini adanya dan kita nggak bisa diatur sama orang-orang banyak. Karena kita pun punya pendirian kita masing-masing dan pendirian kita adalah kejujuran lebih baik daripada keberhasilan. Tapi sebelum sampai ke filmnya, kan si bukunya ini juga banyak banget nih peminatnya, banyak banget sampai ada yang bilang udah baca dan seneng banget. Nah itu perlu persetujuan juga nggak dari si teman-teman yang terlibat itu tuh, dari sahabat-sahabatnya itu? Perlu persetujuan juga nggak? Perlu sih, karena sebelumnya pas masa sekolah juga kita kan pernah bikin film pendek bareng kan, dan itu dinikmatin sama banyak orang, banyak teman-teman di sekolah. Bahkan ketika gue wisuda lulusan SMA itu gue bikin film pendek yang akan ditampilin di acara itu dan itu mengharukan. Banyak orang yang kasih standing applause, banyak orang yang nangis ngelihat cerita kita karena kita nih emang mungkin orang bisa bilang nakal ya, kita sendiri sebenarnya kita nggak bisa bilang kita nakal, tapi banyak orang yang guru yang bilang lu orang nakal nggak bakal bisa jadi apa-apa. Tapi di wisuda itu kita ngasih banyak penghargaan ke sekolah, kita ngasih banyak juara film ke sekolah dan kita bilang kita ini nggak nakal tapi kita butuh pembelajaran agar kita nggak gagal gitu teman-teman. Jadi dari di underestimate gitu kan, dari banyak yang underestimate tapi malahan berhasil. Betul, gitu kan. Dan tadinya juga kan yang anak-anak baik nih pada kayak apaan sih nih mau kerjanya nongkrong cabut sekolah gini-gini nggak bakal bisa ngebangun sekolah. Ingat teman-teman, kita nakal nggak pernah kita pakai alma mater sekolah, kita nakal kita buka alma mater sekolah. Terus juga ketika kita pakai alma mater sekolah kita, ya kita harus bermanfaat buat sekolah kita gitu. Kita harus banggain sekolah kita. Gimana pun sekolah kepada kita harus tetap bangga sama mereka karena ilmu yang dia kasih itu sangat bermanfaat buat kita kan. Karena sesuatu yang paling mahal adalah ilmu teman-teman, bukan motor dan mobil. Lanjut. Apa ya kira-kira? Ini banyak pertanyaan ini nih, apa tuh namanya? Penasaran, banyak pertanyaan penasaran. Siapa sih pemeran utamanya? Penasaran. Habisin dulu buku gue di Gramedia. Kalau nggak habis ya gue kagak dikasih tahu. No. Itu pencapaiannya kan nggak sampai di sini ya, Dan ya. Itu lo punya target ke depannya nggak sih yang sampai apa gitu? Ya dari semenjak gue hidup gue nggak pernah punya cita-cita, gue nggak pernah punya kayak gue harus kayak gini enggak. Bahkan dulu gue sempet ngomong nantinya gue bakal punya buku, tapi gue nggak ada usaha buat nerbitin buku gue gitu, gue nggak ada usaha gue ke penerbit, tapi malah seakan-akan Allah tuh mengijabah omongan-omongan gue gitu, karena gue berkeyakinan bahwa setiap perkataan adalah doa. Tiba-tiba penerbit ngehubungin teman gue dan teman gue ngehubungin gue kalau dia tertarik sama kisah hidup gue. Akhirnya ya udah kita terbitin. Terus juga gue bilang ke penerbit gue, Mas, gue ada target. Sebenarnya bukan target sih, gue punya mimpi satu lagi. Setelah buku udah terbit, gue pengen banget punya film dari buku gue dan filmnya itu yang sangat real dari buku gitu. Dan akhirnya ternyata penerbit gue juga ngebantu gue untuk nyari PH dan akhirnya dapat PH yang sangat cocok. Dan PH-nya juga boleh dikasih tahu belum sih? Enggak, belum ya? Kalau PH-nya? Belum nih. Semuanya rahasia deh. Semuanya rahasia biar makin penasaran. Karena pemerannya sangat keren. Orang paling jujur di bumi. Iya. Iya, bercanda.
Tapi waktu ini ada yang seru nih. Dari pertama kali akhirnya mau nulis si buku ini pasti kan ada cerita suka dukanya kan. Nah itu semenjak kejadian menulis itu apa yang paling berasa banget, terus yang paling ada kenangan? Yang paling deep banget adalah ketika nulis gue juara lomba film, terus gue kasih cincin ke mama gue. Itu menurut gue sangat sedih karena pas abis juara film itu duit gue ditahan sama bendahara OSIS gue, dan seharusnya itu emang hak gue tapi ditahan sama mereka. Akhirnya gue berjuang gimana caranya gue dapetin uang ini sama Zaidan, dan akhirnya kita dapetin uang itu. Dan gue tuh bener-bener dramatis, gak tau kenapa ya, mungkin Tuhan nih Dan gue kasih hujan biar cerita lu seru. Pada saat itu hujan, gue ke toko emas kan, akhirnya gue beli cincin buat mama gue dan gue pulang. Posisinya waktu itu mama gue lagi sakit dan gue kasih, tapi nggak nangis. Gue kuat, gue mah orang. Nah itu seru tuh. Maksudnya kita mungkin yang di sini juga tim-timnya kan punya orang tua semua kan. Nah itu tuh biasanya kan kita nggak mau nih dicap sama orang tua nakal gitu. Nah ini lo malahan nge-blow up bahwasanya cerita kenakalan lo dikonsumsi banyak orang gitu. Nah pendapat orang tua gimana Dan? Sebenarnya kalau orang tua gue selalu ngomong kayak gini, pinter buat lu, goblok buat lu. Ini agak kasar sih, maaf ya teman-teman, karena aku orang Betawi. Dari situ aku belajar, berarti orang tua gue ngebebasin gue nih, berarti jalan hidup ada di tangan gue. Nah gimana caranya gue manfaatin hidup gue ini dengan cara kebenaran gitu. Oke lah, gue nakal-nakal sedikit gak apa-apa, yang penting gue bisa ngebanggain orang tua, gue bisa ngebanggain orang-orang sekitar gue. Yang penting dalam hidup gue adalah gue gak akan nyakitin orang lain. Karena gini teman-teman, daripada kalian membahagiakan orang lain, itu jauh lebih baik daripada kalian tidak menyakiti orang lain. Percuma kalian kalau membahagiakan orang lain tapi masih ada orang lain yang kalian sakiti, kan percuma. Lebih baik tidak menyakiti orang sama sekali. Itu apa yang mau sampaikan terakhir? Pesan itu juga bakalan ada di filmnya nanti ya? ada, pokoknya lebih banyak pesannya sih filmnya. Oke, nah ini biar makin penasaran, apa yang lo mau sampaikan nih ke penonton di sini? Yang gue mau sampaikan adalah hidup cuma sekali, jangan lupa bermimpi dan jangan lupa untuk banyak doa, karena sejatinya hidup adalah pemimpin the movie. Gue gak bisa ngasih banyak-banyak, gak spoiler cuy semua. Gak bisa, gue kan kalau udah cerita nih orang Betawi ini rocos terus. Gak berhenti mulutnya. Kalian ntar. Yaudah, oke. Sip, Bang Bundan, thank you, sukses ya buat filmnya. Semoga berhasil karirnya dan juga kehidupannya bahagia selalu. Amin. Amin. Tuh, Yuk, kita... Masya Allah. Oke, cut, yuk lanjut ke Bang Andri ya. Ini audio nggak mau. Paling ngambil dari situ gimana? Kasih ke Bang Wildan mau apa? Sama followersnya nyapa terus. Nih, itu banyak banget aja. ditunggu filmnya. Bang Wildan nyapa aja dulu. Udah gitu closing aja. Pamitan dulu. Halo teman-teman, pokoknya buat kalian semua jangan lupa follow Pemimpin the Movie. Yang jelas bakal banyak updatean setelah ini, dan jangan lupa juga kalau filmnya udah tayang ditonton ya. Dan jangan lupa juga untuk beli bukunya, karena ya biar kalian tahu dong ceritanya. Masa bukunya untuk dijadiin bungkus kacang nggak mungkin. Udah teman-teman, aku pamit dulu karena masih banyak kesibukan lain. Oke, bye. Ini dia orangnya. Udahan dulu. Dadah. Sambil treadmill mungkin mas. Bisa di download nggak sih? Di save bisa? Bisa kan bisa. Cuma ininya dulu nih. Apa? Kan tadi mbak ada tanya dari sini. Iya. Biar bisa tambahin sebenarnya. Tunggu. Yang save-nya gimana ya?